Bab 2478 dia mengambil batu dan melemparnya ke kakinya sendiri. Banyak orang tidak meragukan kata-kata tetua kedua. Bagaimanapun, naga banjir emas terlalu kuat. Terutama kecepatan gerakannya, mata mereka bahkan tidak bisa mengimbanginya. Seolah-olah ia telah berteleportasi. Namun, Lin Tian, yang berada di atas naga banjir emas, tersenyum dan berkata, "Jika kamu berencana untuk terus terbang seperti ini, sialan. Aku akan membunuhmu." Dengan itu, pihak lain memadatkan jarum terbang emas di belakang Lin Tian, berniat untuk membunuh Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa aneh, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita akan tahu setelah kita menyerang. Naga banjir emas berkata dengan bangga, dan kemudian jarum terbang emas menyerang. Lin Tian telah menjadi klon bumi, yang memungkinkan mereka untuk menyerang. Hal ini membuat naga banjir emas menjadi bingung. Jika kamu hanya seorang kaisar abadi, bagaimana kamu bisa mendapatkan klon yang begitu kuat? Aku menyerap beberapa hal khusus, seperti ini. Lin Tian juga melepaskan api langit dan bumi 5 warna. Naga banjir emas terbuat dari logam, dan Lin Tian telah menahan kekuatannya. Ketika Lin Tian melihat api itu, dia merasa takut. Lin Tian tersenyum jahat, "Ya, aku tahu api seperti ini pasti sangat menyenangkan bagimu. Beraninya kau?" Naga banjir emas berkata dengan marah sementara Lin Tian tertawa, hari ini, aku akan memanggang binatang suci." Dengan itu, api menembus seluruh tubuh naga banjir emas. Naga banjir emas segera berubah menjadi naga yang menyala-nyala, dan dengan marah bergegas menuju gunung di tanah. Seluruh gunung runtuh akibat benturan, dan ada reruntuhan di mana-mana. Adapun penatua Feng dan yang lainnya, mereka menantikannya. "Apakah kamu melihatnya?" Tetua kedua bertanya dengan ragu, apa yang terjadi tadi?" Jin Dali tidak tahu, begitu pula Liao Tian dan yang lainnya. Mereka hanya bisa menebak, kurasa naga itu pasti terbakar. Tetua kedua tidak mempercayainya dan berteriak, diam. Mei Yansui menggoda, apa? Kamu tidak ingin mereka mengatakannya dengan lantang? Ini tidak ada hubungannya denganmu, berhentilah bicara terlalu banyak. Kalau tidak, aku juga akan menjagamu. Tetua kedua berkata dengan dingin, sementara Mei Yansui ingin berkata, kalau begitu, jika kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri, datanglah. Kau mencari kematian. Tetua kedua melompat maju dan tiba di depan Mei Yansui, siap menyerangnya. Namun, Lin Tian tiba-tiba muncul dan tersenyum. Apa? Kau ingin melampiaskan amarahmu pada yang lemah? Semua orang terkejut saat melihat Lin Tian muncul. Jin Dazi menatap dan berkata, "Nak, kamu baik-baik saja? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian Xie tertawa, sementara tetua kedua menatap Lin Tian dengan curiga, naga banjir emas, dia jelas membawamu bersamanya. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Maksudmu? Memang kena, tapi malah sakit sendiri. Setelah berkata demikian, Lin Tian berbalik dan menunjuk ke sosok emas kecil yang tidak jauh dari situ. Sosok emas itu terbang mendekat, dan dia adalah naga banjir emas. Namun, tubuhnya telah menyusut cukup banyak. Tetua kedua segera memerintahkannya begitu dia melihatnya. "Cepat, bunuh anak ini." Naga banjir emas berkata, aku tidak tahu caranya." "Tidak." "Apa maksudmu?" Tetua kedua berkata dengan marah, dan naga banjir emas menjelaskan, aku sudah ditundukkan olehnya." "Apa?" Tetua kedua terkejut, dan semua orang yang hadir membelalakan mata. Adapun Mei Yansui, dia berkata dengan gembira, apakah kamu melihatnya? Tuanku telah menjinakkan binatang suci ini." Tetua kedua tersadar kembali, tetapi ekspresinya jelek. Jin Dazi panik, tetua kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetua kedua menggertakkan giginya karena marah. Kita hanya bisa mencari tetua pertama. Namun, tepat saat tetua kedua hendak pergi, naga banjir emas terbang mendekat dan menjeratnya. Tetua kedua memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berusaha bertanya, apa maksudmu? Tuan telah berkata dia akan menjatuhkanmu. Naga banjir emas menjelaskan, dan tetua kedua menatap Lin Tian dengan marah. Wah, kamu. Tidakkah kau ingin benda itu berurusan denganku? Saat ini, akan sangat menyenangkan menggunakannya untuk melawanmu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sementara tetua kedua tampak bingung dan jengkel.
Menurutmu, apakah aku akan berkompromi seperti ini? Oh, apakah kamu masih ingin melawan? Omong kosong, aku ingin kau tahu betapa hebatnya aku. Ketika tetua kedua selesai berbicara, dia segera menyerahkan tubuh fisiknya dan melepaskan jiwanya yang abadi. Semua orang tercengang, tetapi ketika tetua kedua terbang menjauh dengan gembira, Lin Tian tiba-tiba menghentikannya, dan hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kepunahan virtual dan menghantam tubuhnya. Hal ini menyebabkan tetua kedua menjerit kesakitan. Sementara tetua Feng dan yang lainnya terkejut, Lin Tian tertawa dan berkata, "Ya, apakah menurutmu hanya dengan keluar dari tubuhmu, aku tidak akan bisa mengalahkanmu?" Tetua kedua yang terluka parah bersiap untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian telah menyerang dengan belenggu jiwanya. Dia menangkapnya dan tidak membiarkannya melarikan diri, yang membuat tetua kedua memarahi dengan keras, "Dasar bajingan, lepaskan aku. Membiarkanmu pergi? Apakah menurutmu itu mungkin?" Lin Tian mengejek dan tetua kedua menjadi bingung dan jengkel. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." "Oh, kau tidak perlu khawatir tentang itu." Lin Tian menatap tetua kedua sambil tersenyum. Tetua kedua berjuang dengan gila. Aku harus membunuhmu." Pertanyaan ini, menurutku, sebaiknya tidak perlu dijawab. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia langsung menariknya dan memasukkannya ke dalam jejak jiwa. Tetua kedua menatap dengan mata terbelalak. Kamu." Lin Tian mengembalikan tetua kedua dan membiarkan naga banjir emas pergi, sementara tetua Feng bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ekspresi tetua kedua tampak buruk, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jin Dazi sudah ketakutan dan ingin menyelinap pergi, tetapi naga banjir emas berkata di depannya, dan kamu." Jin Dazi melempar palunya dan menyerah. Aku tidak akan bertarung, oke?" Naga banjir emas dengan cepat menjeratnya dan Jin Dali menjadi panik. Dia dengan cepat berkata kepada Lin Tian, "Bocah, aku telah memutuskan untuk tidak melawanmu." Li Aotian dan yang lainnya tertawa, sementara tetua Feng mengerutkan kening. Adapun Lin Tian, dia langsung menarik jiwa Jin Dazi keluar, memasukkannya ke dalam jejak jiwa, dan menyuruhnya kembali. Begitu saja, tetua kedua dan tetua ketiga telah tumbang. Hanya tetua Feng yang tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini. Mengapa mereka semua berkompromi dan tidak berani menentang? Namun, Lin Tian bertanya kepada kedua tetua itu, di mana tetua agung kalian?" Tetua kedua menunjuk ke depan, yaitu di area paling dalam, di sebelah formasi. "Penatua pertama kami adalah seorang ahli yang sangat cepat." "Ya, kecepatan kita bahkan tidak seperlima dari kecepatannya." Menanggapi pertanyaan ini, tetua Feng pun setuju, tetua agung, kami adalah orang-orang dengan kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat. Jika Anda ingin mengalahkannya, saya khawatir itu akan sangat sulit. Lin Tian menunjuk ke arah naga banjir emas. Bisakah dia melakukannya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa naga banjir emas adalah binatang suci, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada tetua agung. Lin Tianxie tertawa dan berkata, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengirimkan binatang suci seperti itu kepadaku." Tetua kedua tampak canggung. Jin Dali hanya bisa menghela napas tak berdaya. Adapun tetua Feng, dia menatap Lin Tian dan berkata, bahkan jika kamu bisa mengalahkan tetua agung, bagaimana dengan pemimpinnya? Dia adalah orang yang bahkan sangat ditakuti oleh binatang ilahi. Namun, Lin Tian tersenyum percaya diri, ini masalahku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bab 2479 Suara Kepala Suku. Melihat betapa percaya diri Lin Tian, tetua Feng tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa menjawab, ketika kamu melihat pemimpin itu dengan mata kepalamu sendiri, kamu akan tahu betapa menakutkannya dia. Lin Tian mengabaikannya dan memimpin kelompok itu maju. Namun, para tetua itu agak terganggu. Bagaimanapun, pemimpin mereka adalah orang yang sangat menakutkan. Jika mereka membuat pemimpin di luar formasi itu khawatir, sangat mungkin mereka juga akan menderita. Namun, Lin Tian terus berjalan hingga ia melihat lapisan emas di depannya. Itulah formasinya. Pada saat yang sama, seseorang duduk di luar lapisan emas itu. Orang ini tidur membelakangi formasi. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat setumpuk kumis panjang melingkari pinggangnya. Kelihatannya aneh sekali. Betapa panjangnya jenggotmu. Meiyu terkejut, tetapi Lukin terus berbicara dengan suara rendah. Dia adalah tetua agung dan dikenal sebagai lelaki tua berjanggut panjang. Namun,
Semua orang hanya bisa memanggilnya Tetua Agung dan tidak berani memanggilnya sembarangan. Orang tua berjanggut? Menarik. Naga banjir emas melayang di udara, menunggu perintah Lin Tian kapan saja. Adapun Lin Tian, dia menatap lelaki tua itu, "Jika kamu adalah Tetua Agung? Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini untuk membuat masalah?" Tetua Agung menjadi dingin dan Lin Tian berkata, "Ya, aku ingin masuk ke dalam." Di dalam? Sungguh lelucon, itu adalah tempat pemimpin, dan kamu benar-benar mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin masuk ke dalam? Lin Tian tersenyum pahit, "Ya, aku tidak bercanda denganmu." "Apakah menurutmu aku bercanda denganmu?" tanya Lin Tian. Pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba membuka matanya. Dia tiba di depan Lin Tian dengan cepat. Namun, saat dia hendak menyentuh Lin Tian menghilang seperti bayangan. Sang Tetua Agung mengerutkan kening. "Nak, ini bayangan, kan?" "Benar." Tubuh asli Lin Tian muncul tidak jauh di belakang tetua pertama dan tersenyum. Tetua pertama menatapnya dan berkata, "Ya, apakah kamu percaya bahwa aku dapat dengan mudah menjagamu?" "Mudah? Kalau begitu cobalah." Lin Tian tertawa, sementara lelaki tua berjanggut itu berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi janggutnya sudah menancap di tanah. "Apakah janggut ini begitu tajam?" Mei Yansue menarik napas, sementara yang lain tercengang. Mereka telah melihat para tetua itu sebelumnya, jadi mereka tidak menganggapnya aneh. Tetapi tepat pada saat itu, janggut tiba-tiba muncul di bawah kaki Lin Tian dan seperti tanaman merambat, janggut itu melilit kaki Lin Tian. Mei Hanyi bertanya dengan khawatir, "Ya, ini berhasil?" Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, dan bahkan menatap Tetua Agung. "Ya, hanya itu yang bisa kamu lakukan?" Tetua Agung tertawa saat melihat Lin Tian tidak menanggapinya dengan serius. "Enak, kau tidak mungkin berpikir tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Bagaimana menurutmu?" Sang Tetua Agung mendengus. "Tunggu, aku akan membuatmu berharap kau mati saja." Setelah berkata demikian, ketua-tetua meningkatkan kekuatannya dan jenggot itu mulai menutupi Lin Tian. Namun, pada saat itu, bau daging terbakar tercium, dan semua orang penasaran apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat kumis-kumis itu tertutup api, mereka semua berteriak kaget. Tetua Agung sangat takut hingga mencabut jenggotnya, tetapi ujung jenggotnya sudah terbakar. Dia melotot marah ke arah Lin Tian. "Ih kamu, beraninya kamu membakar jenggotku? Jika kau berani menjebakku, tentu saja aku akan berani membakarmu. Apa ada masalah?" Tetua Agung menggertakkan giginya karena marah. Kau, aku akan membunuhmu." "Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat kemampuanmu." Lin Tian menatap Tetua Agung sambil tersenyum. Tetua Agung menggertakkan giginya karena marah. Aku harus membunuhmu." Setelah itu, Tetua Agung kembali meningkatkan kecepatannya. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di depan Lin Tian dalam sekejap dan memukul Lin Tian dengan janggutnya, bermaksud untuk menjatuhkan Lin Tian. Namun, itu tetap saja hanya bayangan. Tetua Agung berkata dengan marah, "Enak, selain menggunakan bayangan, apa lagi yang kau tahu? Apakah kamu benar-benar ingin aku menjagamu? Kau yang mengurusnya? Menurutmu, siapa yang bisa kau urus, seorang kaisar abadi?" Para tetua saling memandang dengan cemas. Terutama tetua kedua, yang berkata, "Ya Tetua Agung, kau, lihatlah bagian atas kepalamu." Tetua Agung mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah naga banjir emas, dia tidak dapat mengerti. Mengapa itu keluar? Ekspresi tetua kedua berubah jelek. "Ya, aku memanggilnya, tapi sekarang dia tidak mendengarkanku, melainkan mendengarkan dia." Mendengar itu, wajah tetua klan Agung menjadi muram. "Apa? Mendengarkan dia? Apa kau bercanda?" Tetua kedua berkata dengan canggung, Memang begitu." Sang Tetua Agung tidak mempercayainya dan menatap yang lain. Kau berbohong padaku, kan?" Semua orang menundukkan kepala, namun Tetua Feng menghela napas. Tetua Agung, selain aku, mereka semua telah diambil oleh anak ini." "Menjatuhkannya? Apa maksudmu?" "Tepat sekali, dengarkan anak ini." Tetua klan Feng berkata tanpa daya, tetapi Tetua klan Agung terkejut. "Iya apa? Dengarkan dia?" Penatua Feng mengangguk, "Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada mereka."
Sang tetua agung melirik orang-orang ini, dan orang-orang ini menundukkan kepala lagi, tidak berani bersuara. Sang tetua agung menggertakkan giginya karena marah dan berkata, sekelompok sampah bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar abadi. Namun, Lin Tian berkata, baiklah, hentikan omong kosongmu. Biarkan orang di atas kita bermain denganmu. Sang tetua agung menatap dengan marah, apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Aku akan membiarkan binatang ilahimu bermain denganmu. Dengan itu, naga banjir emas berubah menjadi bayangan emas, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan cepat tiba di sisi tetua agung. Setelah tetua agung terjebak, dia menggertakkan giginya karena marah. Lepaskan aku. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada gunanya. Sang tetua agung melotot. Jika pemimpin tahu, dia pasti akan membunuh kalian semua. Namun Lin Tian berkata dengan nada tidak setuju. Oh? Di mana itu? Coba aku lihat. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, suara pucat dan tak berdaya datang dari dalam formasi, naga kecil. Naga banjir emas, setelah mendengar suara ini, melompat ketakutan. Tetua agung dengan bangga melarikan diri dan berkata dengan gembira, "Iwah, kau lihat ini?" Binatang dewa ini, setelah mendengar suara pemimpin kita, menjadi takut. Lin Tian mendongak, dan naga banjir emas serta Lin Tian berkomunikasi secara mental. Aku takut pada orang tua itu. Lin Tian berkata tanpa daya, sepertinya aku harus berurusan dengan pemimpin itu sendiri. Kau ingin berurusan dengan pemimpin kami? Tetua agung tertawa mengejek. Apakah kau pikir kau mampu melakukannya? Coba saja dan kau akan tahu. Lin Tian tersenyum tipis. Di dalam formasi, suara pucat dan tak berdaya itu terdengar lagi. Aku tidak peduli siapa kau. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita selama sisa hidupmu. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda adalah dewa. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Wah, kamu benar-benar tahu kalau aku orang yang saleh. Kalau begitu, kamu pasti tahu betapa mengerikannya aku. Orang lain itu menjadi dingin, tetapi Lin Tian berkata, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Aku takut jika kau melihatnya, kau akan mati. Pria itu berkata dengan nada aneh. Bab 2480 kecurangan yang tak berguna. Para tetua itu juga merasa bahwa kekuatan Lin Tian tidak dapat bersaing dengan pemimpinnya. Jadi Liao Tian berkata dari belakang, Tuan, saya pikir lebih baik tidak melakukannya. Namun, tetua Feng tertawa dan berkata, anak kecil, jangan menyerah. Teruskan saja. Mari kita lihat apakah kamu berani bertarung dengan pemimpin. Ketika beberapa tetua mendengar kata-kata tetua Feng, mereka semua memandangnya dengan jijik. Tetua kedua bahkan berkata, tetua keempat, tolong jangan celakai kami. Menyebabkan kalian semua terluka? Benarkah? Tetua Feng membalas, tetapi tetua kedua berkata dengan cemas, jika dia mati, maka kami akan mengikuti dan bermain juga. Oh? Kenapa? Tetua Feng menatap mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi orang-orang ini tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berkata kepada orang banyak, jika kalian tetap di sini, aku akan pergi menemui pemimpin itu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian berjalan ke sisi formasi dan masuk ke dalam. Semua orang tercengang, terutama tetua agung. Anak ini, bagaimana dia bisa masuk? Yang lain juga ingin tahu, tetapi tak seorang pun dapat mengerti, jadi mereka hanya dapat saling memandang. Ketika Lin Tian berjalan masuk, cahaya hitam tiba-tiba mengelilingi Lin Tian, mencegahnya bergerak maju. Semua orang di luar terkejut. Lin Tian menatap cahaya hitam itu dan tertawa. Kamu ingin menjebakku seperti ini? Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak bisa disalahkan karena tidak mendengarkan saranku. Kalau begitu, keluarlah dan biarkan aku melihat. Lin Tian tertawa dan berkata, sama sekali tidak menghiraukan pihak lain. Hal ini membuat pemimpin itu berkata dalam kegelapan, kalau begitu, maka aku harus menunjukkannya kepadamu. Oh, apa yang akan kamu lihat? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Pada saat ini, di depan Lin Tian, bebatuan di sekitarnya berkumpul dan berubah menjadi manusia batu. Semua orang penasaran tentang hubungan antara manusia batu ini dan pemimpinnya. Lin Tian menatap manusia batu itu dan tertawa.
Jika kamu mengirim manusia batu untuk berurusan denganku, apakah ada artinya? Ini adalah roh batu yang telah kutundukkan, dan itu sudah cukup untuk menghadapimu. Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius, yaitu hanya roh batu, itu bukan masalah besar. Oh, begitukah? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Pemimpin itu tertawa aneh. Lin Tian tidak menyangka, dan pukulan Stone Spirit sangat cepat, tetapi yang tidak diduga oleh pemimpin itu adalah bahwa Lin Tian hanyalah bayangan. Hal ini membuat pemimpin itu berkata dengan aneh, "Enak, kamu menggunakan bayangan untuk melawan Stone Spiritku? Tidak bisakah?" Lin Tian tertawa dan melepaskan banyak bayangan iblis. Pemimpin itu mendengus dan berkata, "Jikalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya." Pada saat ini, roh batu mulai mengeluarkan api. Dan ketika ia membuka mulutnya, api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sekelilingnya, langsung memadamkan semua sosok iblis. Namun, Lin Tian tampaknya telah menghilang. Di mana dia? Semua orang penasaran, tetapi pemimpin itu mengejek, "Ih bocah, sepertinya kamu hanya kura-kura pengecut." Benarkah? Pada saat ini, Lin Tian muncul tidak jauh dari sana dan mengeluarkan Heavenly Note Zithar miliknya. Apa itu? Menggunakan sitar? Pemimpin itu tidak menanggapi Lin Tian dengan serius dan bahkan menganggapnya konyol. Lin Tian tertawa dan berkata, "Iya, sitar ini dapat memutus hubungan antara dia dan kamu." Konyol sekali, roh batu ini sudah kutundukkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia bisa memutuskan kontak denganku? Dia berkata bahwa dia ditundukkan olehmu, tetapi kamu memiliki pikiran di balik roh batu ini, bukan? Lin Tian tersenyum aneh, sementara yang lain penasaran dengan apa yang ada di balik roh batu itu. Pada saat ini, Lin Tian mulai bermain. Roh batu itu menjadi gila dan sebuah jimat hitam terbang keluar dari belakangnya. Lin Tian meraih jimat hitam itu. Adapun suara pemimpin, itu berasal dari jimat hitam itu. "Ih bocah, kau sudah berbicara padaku selama ini, bukan?" Lin Tian mulai tertawa sementara orang-orang di luar terkejut. Adapun roh batu, tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya dan tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Pemimpin itu kemudian mendengus dari jimatnya, "Enak, tunggu saja. Aku akan keluar sekarang dan mengurusmu." Saat berikutnya, jimat itu mulai terbakar, dan ruang di atas kepala Lin Tian mulai gelap, seolah-olah badai dahsyat akan turun. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam mendarat. Orang tua itu menatap Lin Tian dengan dingin. Ketika para tetua di luar melihat orang ini, mereka semua ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Lin Tian menatapnya dan tertawa, dia benar-benar dewa." "Kau benar-benar tahu kalau aku ini dewa? Kalau begitu kau seharusnya tahu betapa mengerikannya aku. Kamu memang kuat, tetapi energi dalam tubuhmu terlalu sedikit, jadi kamu hanya bisa mempertahankan 1 atau 2 mantra suci. Kalau tidak, jika kamu kehabisan energi, kamu hanya akan bisa menghindar atau menggunakan beberapa mantra abadi, kan?" Lin Tian tersenyum padanya. "Nak, bagaimana kau tahu begitu banyak?" Pemimpin itu menatap Lin Tian dengan aneh dan Lin Tian tertawa. "Ya alam ilahi, aku juga pernah ke sana sebelumnya." "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu juga berasal dari alam ilahi?" Pemimpin itu menatap Lin Tian dengan curiga. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya tentu saja." Pemimpin itu merasa skeptis. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Ya aku tidak peduli dari mana asalmu, tapi kau hanyalah seorang kaisar abadi. Jadi, aku ingin kau membayar harganya." "Harga?" "Benar, harga untuk melawanku." Pemimpin itu mendengus dan melemparkan telapak tangan. Aliran udara yang kuat berubah menjadi api besar dan langsung menyebar ke seluruh tubuh asli Lin Tian. Jika bukan karena seni ilahi elemen api, Lin Tian mungkin akan terpesona. Beruntung baginya, ketika Lin Tian bertemu dengan seni ilahi, dia telah berubah menjadi klon api dan menyerap teknik dewa api. Setelah itu, Lin Tian baik-baik saja. Pemimpin itu dan orang-orang di luar semuanya terkejut dan merasa itu tidak masuk akal. Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ih bagaimana? Apakah kita lanjutkan?" Pemimpin itu menatap Lin Tian dengan aneh dan Lin Tian tersenyum padanya. "Ih apa? Kau tidak mau? Bocah nakal, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Ayo, biarkan aku melihat berapa banyak lagi mantra suci yang bisa kau gunakan."
Pemimpin itu tahu bahwa Lin Tian ingin memaksanya menggunakan seni ilahi untuk melelahkan dirinya sendiri. Jadi dia mengeluarkan cincin hitam dan tersenyum jahat. Saya telah menggunakan cincin ini untuk menyerap banyak energi dalam beberapa tahun terakhir, jadi ketika saya menggunakannya, saya dapat pulih. Setelah selesai, pemimpin itu menyerap energi dari cincin itu, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi energi. Dia bermaksud menggunakan teknik ilahi itu lagi. Curang. Para tetua lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka, tetapi Lin Tian tertawa, "Ya, aku tidak menyangka kamu memiliki hal seperti ini." Takut? Pemimpin itu mulai tertawa aneh. Dengan lambaian tangan Lin Tian, cincin itu jatuh ke tangan Lin Tian. Adapun pemimpin itu, dia terkejut, tetapi orang-orang di luar bahkan lebih terkejut. "Berapa banyak yang bisa kau lemparkan sekarang tanpa cincin itu?" Lin Tian berkata dengan nada meremehkan. Pemimpin itu langsung marah besar. Kau hanya mencari kematian." Bab 2481 Kolam Reinkarnasi. Setelah pemimpin itu selesai berbicara, seluruh sikapnya menjadi kacau, dan semua batu dalam formasi itu hancur menjadi bubuk oleh auranya yang dahsyat. Semua orang di luar formasi tercengang, terutama beberapa tetua. Di sisi lain, tetua Feng menatap Lin Tian dengan curiga untuk melihat apakah dia bisa menahannya. Pada saat ini, sosok Lin Tian berangsur-angsur menghilang dan pemimpinnya tertawa terbahak-bahak setelah mengucapkan mantra, "I mati." "Jika aku semudah itu mati, aku tidak akan dipanggil Lin Tian." Pada saat ini, Lin Tian berdiri di udara dan tersenyum pada pemimpin itu. Mata pemimpin itu membelalak saat dia menatap Lin Tian dengan bingung. Kamu, kenapa kamu baik-baik saja?" "Itu mudah. Sedangkan aku berkeliaran di dalam formasi ini. Meskipun kekuatanmu sangat dahsyat, itu belum melukaiku. Aku sudah menghilang dari posisiku semula. Ketika kau selesai membentuk formasi, aku akan keluar lagi." Lin Tian menjelaskan dengan perlahan. Hal ini membuat pemimpin itu ketakutan, dan dia mengumpat dalam hatinya, orang ini, kaisar abadi macam apa dia?" Ketika Lin Tian melihatnya dalam keadaan linglung, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin melanjutkan?" "Nak, tunggu saja. Aku pasti akan mengurusmu." Setelah mengatakan itu, pemimpin itu berbalik dan melompat, langsung berlari ke sebuah lubang kecil yang tidak terlalu jauh, dan menghilang. Lin Tian perlahan berjalan menuju pintu masuk dan mendapati suasana di dalam gua berbeda dengan di luar. Menarik. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri saat dia bergegas ke dalam gua dan menghilang dari pandangan semua orang. Liao Tian merasa khawatir, apakah dia akan baik-baik saja? Dasar pengecut. Tentu saja kamu santai saja jika kamu tidak terkendali. Liao Tian tampak malu, tetapi Wu Gang juga berkata, benar, jika dia meninggal, maka kita semua akan tamat. Kita tidak seperti kamu." Penatua Feng mengabaikan mereka dan mencari tempat duduk. Kemudian dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tuanku pasti akan kembali setelah melihat kemenanganmu." Semua orang ragu, dan Lin Tian berjalan di terowongan panjang. Lin Tian bingung, mungkinkah ini ada hubungannya dengan alam ilahi? Tepat ketika Lin Tian penasaran, cahaya hijau perlahan muncul di depannya. Lin Tian melambat hingga dia melihat sebuah pohon besar. Pada saat yang sama, pohon itu tertutupi dedaunan dan memancarkan aura samar. Pemimpin itu kemudian bersembunyi di sebuah dahan dan berkata, wah, beraninya kau datang ke sini. Jika kau tidak mau datang, aku pun bisa. Di sini, jika kau tidak memiliki percikan keilahian, kau akan mati perlahan-lahan." "Oh, percikan ilahi?" "Ya. Pohon ini adalah pohon dewa kematian. Jika kau tidak memiliki percikan dewa, ia akan perlahan-lahan melahap kekuatanmu sampai kau mati," kata pemimpin itu dengan bangga. Lin Tian menatap dirinya sendiri, dan benar saja, ki abadi di tubuhnya mulai terkuras habis. Namun, Lin Tian tetap mempertahankan tubuh fisiknya, hanya menyisakan jiwanya di luar. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, oke. Jiwa keluar dari tubuh? Apakah kamu tidak takut itu akan lebih berbahaya?" Lin Tian tertawa dan berkata, apa yang perlu ditakutkan? Pemimpin itu memandang Lin Tian dan mendengus, tunggu, kamu akan tahu kesalahanmu. Lin Tian melihat sekeliling, mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang pohon ini? Benar sekali. Ia akan melahap semua jiwa, jadi kalian yang tidak memiliki tubuh fisik, tunggu saja kematian.
Sang pemimpin bersorak gembira. Setelah itu, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan melilit jiwa Lin Tian, mulai melahap jiwa Lin Tian. Namun, jiwa itu memiliki jiwa yang kuat. Daun-daun ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian menyerap kekuatan daun-daun ini. Selama proses penyerapan, Lin Tian menemukan bahwa selain memiliki aura yang lemah, sisa daun juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Meningkatkan kekuatan jiwa? Mungkinkah itu pohon reinkarnasi? Lin Tian terkejut karena dia telah membaca tentang pohon reinkarnasi di beberapa buku kuno, tetapi dia hanya melihatnya di buku dan tidak pernah melihatnya secara langsung. Ketika pemimpin itu melihat Lin Tian, dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam jiwanya. Dia bertanya dengan bingung, "Ih bocah, ada apa?" Aku merasa seolah-olah jiwaku menjadi jauh lebih kuat. Lin Tian tersenyum aneh lalu melompat ke pohon untuk mulai menyerap energinya. Saat berikutnya, daun-daun mulai layu sedikit demi sedikit, dan pemimpin itu menjadi cemas. "Bocah, apa kau gila?" "Aku tidak gila. Rasanya enak." Lin Tianxie tertawa, dan pemimpin itu mulai panik. Dia dengan cepat melompat dan mendarat di sebuah monumen batu tidak jauh dari sana. Dia kemudian berkata dengan marah, "Enak, bisakah kita bicara baik-baik?" "Bicaralah dengan baik." "Baiklah, mari kita hentikan perang dan pelajari jalan kembali ke alam ilahi bersama-sama." "Bagaimana?" Pemimpin itu menjelaskan. "Bisakah kita kembali ke alam ilahi di sini?" Lin Tian bertanya, dan pemimpin itu menjawab, "Seharusnya tidak berhasil, tetapi saya menemukan sebuah rahasia." "Rahasia?" "Ya, selama masih ada orang-orang dengan percikan ilahi di luar sana, setelah mereka berubah menjadi hitam selama 1.000.000 tahun, kekuatan dan jiwa mereka akan berkurang menjadi ketiadaan dan terbang ke tempat ini. Kekuatan mereka akan diserap oleh pohon ini, dan jiwa mereka akan diserap oleh lempengan batu ini." Lalu, Lin Tian menatap monumen batu itu dengan ekspresi bingung, dan pemimpin itu menjelaskan, tercatat di monumen batu itu bahwa selama seseorang menyerap cukup banyak jiwa, mereka akan dapat menciptakan celah di angkasa, yang disebut reinkarnasi Void. Tampaknya mereka dapat menggunakan terowongan kekosongan ini dan menuju ke alam ilahi. Lin Tian merasa aneh dan bertanya, "Sudah berapa tahun kamu di sini? Pernahkah kamu melihatnya membuka Void Passage?" "Saat ini belum, tapi kupikir akan segera terjadi." Pemimpin itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian melompatinya. Pemimpin itu sangat takut sehingga dia kembali ke pohon dan menjaga jarak dari Lin Tian. Lin Tian menatap monumen batu dan bertanya, "Tidak ada apa-apa?" "Begitu kesadaranmu meresap ke dalam monumen batu itu, kau akan menemukan sesuatu." Lin Tian dengan penasaran meletakkan tangannya di atas monumen batu, lalu jiwa Lin Tian langsung tersedot ke dalam monumen batu. Pemimpin itu tertawa keras, "Enak, aku sudah mengatakannya, monumen batu ini akan menyerap jiwa, kau tidak percaya." Lin Tian berada di tempat yang aneh saat ini, tetapi dia bisa mendengar suara-suara di luar, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Teruslah bermimpi." Pemimpin itu tidak menyangka Lin Tian bisa keluar sama sekali. Lin Tian melompat ke udara dan menemukan sebuah jembatan, dan ada cukup banyak jiwa yang berbaris di jembatan itu. Lin Tian terbang mendekat dengan rasa ingin tahu. Jelas, jiwa-jiwa itu tidak memiliki ingatan. Sama seperti jiwa yang sudah mati, mereka berdiri di sana dengan diam dalam keadaan linglung. Lin Tian menyapa mereka, tetapi tidak ada tanggapan. Jadi, Lin Tian mengeluarkan jiwa yang sudah mati dan menggunakan mantra abadi untuk memulihkan ingatannya. Setelah orang itu langsung sadar, dia panik, Apa? Di mana tempat ini?" "Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi orang itu berkata dengan gugup, "Iya aku ingat bahwa aku pingsan dan kemudian aku sepertinya telah menunggu di sini selama bertahun-tahun." "Tunggu apa?" Lin Tian curiga, tetapi orang itu mencoba yang terbaik untuk mengingat dan berkata, mengantri untuk samsara." "Antri samsara?" "Benar, di depan jembatan ini ada kolam samsara. Begitu kau melompat masuk, kau akan bereinkarnasi dan pergi. Namun, hanya satu orang yang bisa bereinkarnasi dalam 100.000 tahun, jadi kau harus mengantre." Pria itu berkata dengan canggung. Lin Tian menjadi serius, 100.000 tahun? Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk berlari ke depan jembatan. Memang ada sebuah kolam dan sebuah prasasti batu berdiri di sampingnya.
Ada 3 kata besar tertulis di atasnya, di kolam samsara. Bab 2482. Lin Tian menatap kolam samsara, tetapi suasananya terlalu kacau untuk melihat apapun dengan jelas. Adapun orang-orang yang mengantre, mereka berdiri di sana dengan tertib, seolah-olah mereka sedang menunggu waktu tertentu. 100.000 tahun? Prinsip macam apa itu? Lin Tian bingung. Namun, Lin Tian ingin mengerti. Jadi, dengan lompatan, Lin Tian melompat ke kolam samsara. Siapa yang tahu bahwa kolam itu akan langsung membuatnya terbang? Lin Tian mendarat di samping dan mengerutkan kening. Sangat kuat. Namun, Lin Tian tidak mau menerimanya. Dia tetap melompatinya dan hasilnya tetap sama, yang membuat Lin Tian sangat tertekan. Namun, Lin Tian tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menutup matanya, ingin melihat apakah ada sesuatu yang abnormal di ruang sekitarnya yang dapat terhubung ke kolam samsara. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang menarik? Di udara, ada sebuah buku. Dan buku ini sangat besar, seolah-olah diukir dari batu. Ketika Lin Tian tiba di samping buku batu dengan lompatan, Lin Tian dapat dengan jelas melihat beberapa kata besar terukir di buku, kebijakan reinkarnasi. Kebijakan reinkarnasi? Apa itu? Lin Tian dengan penasaran terbang mendekat dan bersiap melepaskan buku batu itu. Namun, buku batu itu terlalu berat dan Lin Tian tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Menghadapi situasi seperti itu, Lin Tian hanya bisa tak berdaya meletakkan tangannya di atas buku batu dan menutup matanya. Pada saat ini, Lin Tian melihat cahaya redup. Melalui cahaya itu, Lin Tian melihat banyak gambar. Adegan ini menunjukkan kemana setiap orang pergi setelah kematian. Dan inilah yang dicari Lin Tian selama bertahun-tahun. Adik perempuan, akhirnya aku bisa menemukanmu. Lin Tian tidak bisa menahan kegembiraannya, jadi dia mulai mencari gerakan Nangong Sue di buku itu. Sayangnya, buku ini sangat besar dan isinya sangat banyak. Tentu saja, ada banyak sekali orang yang tercatat di dalamnya, yang membuat Lin Tian menjadi serius. Ya aku mungkin tidak akan dapat menemukannya setelah ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Oleh karena itu, Lin Tian memiliki ide yang berani. Yaitu menggunakan kebijakan reinkarnasi ini untuk menyempurnakannya dan melihat apakah dia dapat memahaminya. Dengan rencana ini, Lin Tian mulai menyempurnakan buku tersebut. Namun, untuk memperpendek perbedaan waktu antara dunia luar dan dunia luar, Lin Tian langsung memasukkan buku tersebut ke dalam lampu untuk menyempurnakannya. Sama seperti itu, Lin Tian telah dimurnikan di dalam cahaya selama beberapa ribu tahun, dan di luar, hanya beberapa tahun yang berlalu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang yang menunggu di luar sudah lama kehilangan kesabaran. Jika bukan karena Mei Yansui, yang sangat yakin bahwa Lin Tian akan baik-baik saja, semua orang mungkin sudah pergi. Nona Mei, apakah tuanmu benar-benar akan kembali? Permaisuri hantu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan Mei hanya menghela nafas. Saya sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Sudah beberapa tahun berlalu, mengapa dia belum juga keluar? Dia pasti mengalami semacam kecelakaan, tetapi dia jelas tidak meninggal. Kalau tidak, para tetua ini pasti sudah meninggal sejak lama. Para tetua itu memang baik-baik saja. Itulah sebabnya mereka selalu percaya bahwa Lin Tian tidak mati. Namun, mereka tidak tahu kapan Lin Tian akan kembali, jadi mereka hanya bisa menunggu tanpa daya di sini. Namun saat ini, Tetua Feng berkata, mengapa pemimpinnya belum muncul? Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Bagaimanapun, pemimpin mereka adalah orang yang telah membuat mereka merasa paling takut. Namun, sepertinya dia juga ingin menghilang dari muka bumi. Sebenarnya, semenjak sang pemimpin menghabiskan banyak energi, ia telah beristirahat di pohon kematian, berniat untuk mengisi kembali energi dalam tubuhnya. Namun, ia baru pulih sedikit setelah pulih beberapa tahun lalu. Ia begitu marah hingga berkata dengan nada sedih, jika cincin itu masih ada, aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Sementara pemimpin itu meratap, Lin Tian berjalan keluar dari monumen batu dan menatap pemimpin itu. Kau masih belum pergi? Pemimpin itu bertindak seperti biasa, tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara Lin Tian. Dia menatap Lin Tian dengan takut. Kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Mengapa aku tidak bisa keluar? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan pemimpin itu berkata dengan cemas, begitu prasasti ini menyerap jiwa seseorang, maka prasasti itu tidak akan bisa keluar. Itu orang lain, bukan aku. Lin Tian menatap pemimpin itu dengan senyum percaya diri.
Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, apakah kamu masih ingin bertarung?" Aku tidak punya dendam padamu. Pertarungan apa yang akan kau perjuangkan?" Lin Tian mencibir, kalau begitu, lebih baik kau tidak menggangguku." "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pemimpin itu curiga, tetapi Lin Tian duduk. Pohon ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Sedangkan bagiku, meskipun jiwaku adalah jiwa dewa, kekuatan jiwa itu masih belum mengikutiku. "Berdandan?" Pemimpin itu bingung, tetapi Lin Tian memejamkan mata dan mulai menyerap energinya. Yang dilihatnya hanyalah keempat daun mulai layu lagi. Orang gila, orang gila. Pemimpin itu terkejut, tetapi Lin Tian mengabaikannya. Begitu saja, setelah menyerap selama beberapa hari, Lin Tian merasa bahwa kekuatan jiwanya telah kembali ke kekuatan jiwa dewa jiwa. Namun, ini membuat Lin Tian sangat puas, dan dia terus memadatkan tubuhnya. "Tubuh ini, aku harus menyerap bayangan penguasa surgawi." Lin Tian menjadi serius. Pemimpin itu menatap Lin Tian dengan aneh. "Ya, apa yang kamu temukan di dalam monumen itu?" Lin Tian tersenyum padanya. "Reinkarnasi Void yang kamu sebutkan memang ada. Tetapi itu hanya akan muncul sekali setiap puluhan ribu tahun atau bahkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kamu harus menunggu dengan perlahan." "Kamu?" Pemimpin itu terkejut, dan Lin Tian tersenyum padanya. "Ya, aku pikir kamu ingin pergi ke alam ilahi, kan?" "Omong kosong. Tentu saja aku mau." Lin Tian menjelaskan, karena dunia ini bisa mencapai alam ilahi, maka pasti ada cara untuk membukanya lagi. Jika memungkinkan, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Apakah kamu masih perlu aku menjelaskannya kepadamu?" Lin Tian menatapnya dan tertawa. Bagaimana jika aku pergi mencarinya?" "Kalau begitu pergilah dan temukan mereka. Biarkan aku melihat apakah kau bisa menemukan mereka. Aku tidak akan mencarinya tanpa alasan sama sekali." Lin Tian menatap pemimpin itu sambil tersenyum, dan pemimpin itu bingung, apa maksudmu?" "Jika kau tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkannya." "Nak, apakah kau mencoba menipuku agar tunduk padamu?" Pemimpin itu sangat tertekan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Kalau begitu kau bisa menolaknya." "Kamu?" Pemimpin itu langsung terdiam. Namun, dia tidak mempercayai Lin Tian. Dia bahkan merasa bahwa Lin Tian berbohong kepadanya. Namun, Lin Tian tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Apa yang harus kukatakan, sudah kukatakan sebelumnya. Jika kau menyerah, aku akan membawamu. Tetapi jika tidak, maka aku tidak akan mencarimu. Aku akan langsung kembali ke alam surgawi." "Kembali ke alam surgawi? Bocah, apakah kau pikir kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan setelah datang ke sini?" Pemimpin itu bingung dan jengkel. Lin Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Aku punya ide." "Metode apa? Mengapa aku memberitahumu?" Pemimpin itu menjadi cemas, terutama ketika apa yang dikatakan Lin Tian benar. Karena itu, pemimpin itu menjadi ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak ingin terus tinggal di sini. "Jika kalian menyerah, setelah kita pergi, aku akan menuntun kalian untuk menemukan jalan menuju alam ilahi. Jika tidak, lupakan saja, aku akan pergi sekarang, kalian tidak akan bisa menangkapku, kan?"